Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Kokoh yang letaknya berada di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dari tugas pembatik level 2 yang diadakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Video ini bertemakan tentang pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, kita dituntut untuk belajar dari rumah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu media atau sumber belajar yang dapat kita gunakan selama pembelajaran di rumah. Salah satunya menggunakan portal Rumah Belajar yang dapat kita akses melalui smartphone kita. Nah, di sini guru dari siswa dapat langsung menginstal aplikasi Rumah Belajar yang ada di App Store atau Play Store. Nah, di dalam Rumah Belajar ini banyak sekali fitur-fiturnya, antara lain seperti sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, dan wahana jelajah angkasa. Di dalam sumber belajar misalnya, coba kita klik, di dalamnya terdiri dari berbagai macam jenjang, mulai dari SLB sampai dengan SMK. Di sini kita dapat langsung memilih jenjang mana yang ingin kita pelajari, misalnya kita pilih SMP. Nah, di dalam SMP itu terdiri dari 3 pilihan kelas, antara lain kelas 7, 8, dan 9. Misalnya kita pilih kelas 7. Di dalam kelas 7 sendiri telah terdapat berbagai macam mata pelajaran, antara lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan lain sebagainya. Di situ murid-murid bisa memilih sesuai kebutuhan pelajaran mana yang ingin dipelajari. Misalnya kita pilih IPA. Di dalam IPA ada pilihan tampilkan topik. Di dalam tampilkan topik ada berbagai macam subtopik yang dapat siswa-siswa pelajari di rumah. Kita pilih satu, topik rantai makanan. Di dalam rantai makanan ini terdapat video pembelajaran yang dapat murid-murid download dan saksikan di rumah secara langsung. Halo sahabat Rumah Belajar dimanapun. Itulah aplikasi Rumah Belajar yang dapat digunakan siswa selama belajar di rumah. Nah, kaitannya dengan pelayanan bimbingan konseling adalah apabila siswa memiliki permasalahan terkait permasalahan pribadi, sosial, karir, siswa di rumah dapat menghubungi guru BK atau konselor untuk melakukan konsultasi atau konseling. Nah, konseling dengan memanfaatkan teknologi informasi juga dibagi menjadi 2, antara lain secara online dan offline. Selama pembelajaran di rumah ini, otomatis kita belajar melalui online, sehingga siswa dapat menghubungi konselor melalui media sosial, WhatsApp, chatting, telepon, ataupun SMS tergantung dengan kondisi siswa. Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan konseling antara lain selain mudah digunakan, mudah diatur, simpel, dan dinamis. Sebagai guru bimbingan konseling atau konselor di sekolah, saya juga membuat grup WhatsApp di mana di dalamnya konselor dan konseli atau siswa dapat melakukan pembahasan atau bimbingan kelompok terkait topik-topik yang sedang hits dibahas saat ini, misalnya seperti pandemi COVID-19 ini. Di dalam grup WhatsApp, antara guru dan siswa bisa saling berbagi informasi, berbagi pendapat, berbagi tips dan trik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Selain melalui grup WhatsApp tadi, konseli atau siswa dapat menghubungi konselor secara langsung, bisa melalui telepon ataupun langsung ke chat pribadi melalui WhatsApp. Siswa dapat melakukan konseling atau konsultasi secara individu. Tidak lupa, konselor juga menerapkan asas-asas yang terdapat dalam bimbingan konseling seperti asas keterbukaan dan kerahasiaan, sehingga masalah yang diceritakan oleh siswa dapat terjamin kerahasiaannya. Dengan adanya konseling online ini, siswa juga dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri.
Belajar dari rumah adalah hal yang baru buat saya. Namun, sebagai pendidik kita dituntut untuk bisa belajar dan mengajar dimanapun dan kapanpun. Salah satunya saat pembelajaran jarak jauh ini kita dapat menggunakan media seperti rumah belajar. Sekian video dari saya tentang pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar.